Halo Sobat Serbada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ada kabar dari intelijen admin Serbada yang lagi ngopi di warkop di Moskow. Ia mengabarkan bahwa Finlandia dan Swedia kekeh ingin masuk ke NATO. Aduh, ada apa sih sebenarnya? Dua negara ini ngebet banget pengen masuk ormas NATO. Moskow memperingatkan Finlandia soal tawaran NATO. Moskow memperingatkan Finlandia pada hari Kamis bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi karena berusaha untuk mengajukan keanggotaan NATO tanpa penundaan. Rencana Finlandia untuk mengajukan keanggotaan NATO diumumkan pada hari Kamis, dan harapan bahwa Swedia akan mengikuti akan membawa perluasan aliansi militer barat yang Presiden Rusia yaitu Sang Tsar Bapak Vladimir Putin bertujuan untuk mencegahnya. Meninggalkan netralitas yang mereka pertahankan selama Perang Dingin akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam keamanan Eropa dalam beberapa dekade. Moskow menyebut pengumuman Finlandia bermusuhan dan mengancam pembalasan, termasuk langkah-langkah militer teknis yang tidak ditentukan. Helsinki harus menyadari tanggung jawab dan konsekuensi dari langkah tersebut, kata Kementerian Luar Negeri. Para pejabat Rusia telah berbicara di masa lalu tentang langkah-langkah potensial termasuk menempatkan rudal bersenjata nuklir di Laut Baltik. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Finlandia akan disambut hangat dan menjanjikan halus dan cepat proses aksesi. Gedung Putih mendukung langkah tersebut. Kami akan mendukung aplikasi NATO oleh Finlandia dan atau Swedia jika mereka melamar, kata Sekretaris Pers Jens Psaki. Rusia menghadapi kemunduran lebih lanjut di medan perang ketika Ukraina mengusir pasukannya dari wilayah di sekitar kota terbesar kedua, Kharkiv. Kemajuan tercepat sejak memaksa pasukan Kremlin dari Kiev dan Timur Laut lebih dari sebulan yang lalu. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi untuk mengatur penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh pasukan Rusia di daerah Kiev dan sekitarnya. Sebuah langkah yang menurut Kremlin sama dengan penyelesaian skor politik. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michael Bachelet mengatakan ada banyak contoh kemungkinan kejahatan perang, termasuk pembunuhan di luar hukum dan eksekusi singkat. Dan Moskow membantah sengaja menyerang warga sipil. Aduh, lagi-lagi PBB ini ya kan berat sebelah gitu kan. Itu yang di Timur Tengah itu sama siapa itu? Anda menyebabkan ini perbatasan 1.300 km atau setara dengan 800 mil. Finlandia akan lebih dari 2 kali lipat panjang perbatasan antara aliansi pimpinan AS dan Rusia, menempatkan penjaga NATO beberapa jam perjalanan dari pinggiran utara St. Petersburg. Finlandia harus mengajukan permohonan keanggotaan NATO tanpa penundaan, kata Presiden Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin dalam sebuah pernyataan bersama. Ditanya pada hari Rabu apakah Finlandia akan memprovokasi Rusia dengan bergabung dengan NATO, Niinisto mengatakan tanggapan saya adalah Anda yang menyebutkan ini, lihatlah cermin. 5 diplomat dan pejabat mengatakan kepada Reuters bahwa sekutu NATO mengharapkan kedua negara diberikan keanggotaan dengan cepat, membuka jalan bagi peningkatan kehadiran pasukan di wilayah Nordik untuk membela mereka selama periode ratifikasi 1 tahun. Putin mengutip potensi ekspansi NATO sebagai salah satu alasan utama ia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada bulan Februari. Jadi sebenarnya Finlandia ini masuk ke aliansi NATO ini karena takut mungkin diserang oleh Rusia. Namun di satu sisi Rusia mengeluarkan statement bahwa mereka tidak akan menyerang Finlandia kalau Finlandia tidak bergabung dengan aliansi NATO atau bisa dibilang masih dalam area netral. NATO menggambarkan dirinya sebagai aliansi defensif dibangun di sekitar perjanjian yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, memberikan sekutu AS perlindungan negara adidaya. Washington mungkin termasuk persenjataan nuklirnya. Moskow menganggap itu sebagai ancaman bagi keamanannya, tapi keputusan Putin untuk menyerang Ukraina telah berubah opini publik Nordik dengan banyak sekarang merangkul pandangan bahwa Rusia adalah ancaman. Finlandia khususnya memiliki sejarah yang tidak nyaman selama berabad-abad dalam bayangan Rusia. Kamis juga melihat intensifikasi perselisihan tentang pasokan energi Rusia ke Eropa masih merupakan sumber dana terbesar Moskow dan sumber panas dan listrik terbesar di Eropa. Moskow mengatakan akan menghentikan aliran gas ke Jerman melalui pipa utama di atas Polandia
Sementara Kiev mengatakan tidak akan membuka kembali rute pipa yang ditutup minggu ini kecuali mendapatkan kembali kendali atas daerah-daerah dari pejuang pro-Rusia. Dan harga gas di Eropa melonjak. Tuh kan, secara tidak langsung Ukraina ini mengakui bahwa sudah banyak daerah-daerah yang berhasil atau direbut dengan penuh atas kendali oleh pejuang pro-Rusia. Ukraina telah menghabiskan sekitar 245,1 miliar hryvnia, atau mungkin mata uang Ukraina ya, atau sekitar 8,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk memerangi invasi Rusia. Menteri Keuangan mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis, yang mencerminkan skala pengeluaran untuk segala hal, mulai dari membeli dan memperbaiki senjata hingga mendukung jutaan orang yang terlantar. Bagaimana tanggapan kalian sebagai pengamat militer dan politik abal-abal mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di bawah.